Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayat Tanjung dari kelas S1 Reguler Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi mikrobiologi mengenai proses pembuatan yogurt dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Yang pertama, apa itu yogurt? Yogurt merupakan salah satu produk fermentasi susu dengan bantuan bakteri asam laktat. Yogurt memiliki banyak manfaat bagi tubuh, antara lain mengatur saluran pencernaan, anti diare, anti kanker, meningkatkan pertumbuhan, membantu penderita laktose intoleransi, dan mengatur kadar kolesterol dalam darah. Karakteristik yogurt seperti rasa yang asam dan tekstur yang kental. Yang kedua yaitu prinsip pembuatan yogurt. Prinsip pembuatan yogurt adalah fermentasi susu dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kedua macam bakteri tersebut akan menguraikan laktosa, gula, dan susu menjadi asam laktat dengan berbagai komponen aroma dan cita rasa. Selanjutnya, apa peran bakteri dalam pembuatan yogurt? Kedua bakteri tersebut memiliki peran yang berbeda dalam proses fermentasi yogurt. Yang pertama, Lactobacillus lebih berperan dalam pembentukan aroma, sedangkan Streptococcus thermophilus lebih berperan dalam pembentukan cita rasa. Streptococcus thermophilus berkembang biak lebih cepat dan menghasilkan asam serta karbon dioksida. Asam dan karbon dioksida yang dihasilkan akan merangsang pertumbuhan dari Lactobacillus bulgaricus. Di sisi lain, aktivitas proteolitik dari Lactobacillus bulgaricus memproduksi peptida, penstimulasi, dan asam amino, nutrien esensial untuk dapat dipakai oleh Streptococcus thermophilus. Keduanya saling melengkapi dalam bekerja. Kemudian, Lactobacillus bulgaricus akan menguraikan laktosa menjadi asam laktat dalam susu. Nah, asam laktat inilah yang menyebabkan rasa asam. Sedangkan semakin lama disimpan, rasa asam yang dihasilkan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan ion hidrogen bebas dalam susu fermentasi juga meningkat. Selain itu, peningkatan asam laktat juga mengakibatkan turunnya pH yogurt karena semakin banyaknya konsentrasi ion H+. Selanjutnya, apa yang menyebabkan yogurt itu kental? Kental karena komponen susu yang paling berperan dalam pembuatan yogurt adalah laktosa dan kasein. Laktosa yang merupakan gula susu digunakan sebagai sumber energi selama perkembangbiakan bakteri dan akan menghasilkan asam laktat serta koagulasi protein pembentukan gel. Semakin tinggi kadar protein dalam yogurt, maka kekentalan semakin tinggi. Pengikatan air oleh protein menghasilkan tekstur yang lebih lembut. Protein yang terkoagulasi oleh asam akan membentuk gel sehingga tekstur yogurt lebih kental. Lebih rincinya, asam laktat akan bereaksi dengan kalsium dari kasein yang menyebabkan kasein mengendap karena terjadinya penggabungan dari molekul kasein yang bermuatan berbeda. Karena pH asam yang menyebabkan kalsium dari kasein akan memisahkan diri sehingga terjadi muatan ion dalam susu. Kasein menjadi bermuatan dan akhirnya terjadi tarik-menarik antara molekul yang muatan listriknya berbeda sehingga kasein saling berikatan dan terjadi penggumpalan. Kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa tingkat keasaman yang meningkat akan menyebabkan protein susu menyusut menjadi massa yang padat atau kental. Selain itu, dipengaruhi oleh lamanya waktu fermentasi. Semakin lama waktu fermentasi, maka semakin tinggi kekentalan atau viskositas yogurt tersebut. Lactobacillus bulgaricus secara taksonomi domainnya yaitu bakteri, divisinya Firmicutes, kelasnya Bacil, ordonya Lactobacillales, keluarganya Lactobacilliaceae,
genusnya Lactobacillus, spesiesnya Delbrueckii, subspesiesnya Bulgaricus. Lactobacillus bulgaricus ini adalah spesies bakteri yang termasuk dalam kelompok yang disebut lactic bacilli dengan aktivitas probiotik. Lactobacillus bulgaricus ini ditemukan oleh Dr. Steman Grigorov pada tahun 1905 ketika dia masih mahasiswa. Karakteristik dari Lactobacillus bulgaricus tidak membentuk spora dan tidak bergerak mikroorganisme acidophilic karena mereka membutuhkan pH rendah untuk tumbuh dan berkembang. Ini adalah bakteri termofilik, yaitu kisaran suhu untuk pertumbuhannya berosilasi antara 45 derajat Celcius hingga 115 derajat Celcius dan tidak memiliki kapsul. Morfologi dari Lactobacillus bulgaricus, mereka adalah batang gram positif yang ditandai dengan panjang dan kadang-kadang membentuk filamen, umumnya bersifat elastis dan berwarna putih kekuningan. Selanjutnya, bakteri Streptococcus thermophilus. Streptococcus thermophilus milik domain Bacteria, filumnya Firmicutes, kelasnya Bacilli, ordernya Lactobacillales, familinya Streptococcaceae, genusnya Streptococcus, spesiesnya Thermophilus. Streptococcus thermophilus ini adalah bakteri asam laktat yang penting dalam industri makanan. Mikroorganisme ini digunakan sebagai budaya awal untuk produksi produk susu fermentasi seperti yogurt dan keju. Streptococcus thermophilus ini ditandai dengan menjadi anaerob fakultatif, berarti mampu menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui respirasi aerob dengan kehadiran oksigen. Dengan tidak adanya oksigen dapat menghasilkan ATP melalui fermentasi. Secara morfologinya, Streptococcus thermophilus memiliki dinding sel yang terdiri dari N-asetilglukosamin dan N-asetiliburan yang dihubungkan oleh ikatan ether. Karakteristik struktural ini memberikan properti untuk menahan suhu tinggi dengan tingkat pertumbuhan optimal 45 derajat Celcius. Selanjutnya, alat dan bahan dalam proses pembuatan yogurt, yaitu untuk bahan yang pertama, susu sapi yang digunakan haruslah bermutu baik, terutama dari segi mikrobiologinya. Yang kedua, susu skim berfungsi sebagai pengental dan memperbaiki tekstur yogurt. Yang ketiga, gula halus digunakan sebagai pemanis rasa. Yang keempat, ada starter Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Selanjutnya, untuk peralatan yang digunakan antara lain yang pertama ada panci untuk memasak dan juga untuk mempasteurisasi susu. Yang kedua yaitu pengaduk kayu, yang ketiga kompor gas, yang keempat termometer yang digunakan untuk mengukur suhu susu pada waktu pendinginan. Yang kelima ada inkubator untuk menginkubasi susu menjadi yogurt. Yang keenam wadah untuk mengemas yogurt. Selanjutnya ada prosedur kerja untuk pembuatan yogurt. Yang pertama ada perebusan, yang kedua pendinginan, yang ketiga penginokulasian, yang keempat ada pemeraman, yang kelima ada pasteurisasi. Pertama, perebusan. Perebusan yaitu siapkan seliter susu dan tuang ke dalam panci. Sambil memanaskan susu di atas api sedang, aduk secukupnya. Begitu susu mulai mendidih, api dikecilkan, biarkan susu mendidih sekitar 10 menit. Tambahkan 100 gram susu skim dan 100 gram gula halus dan aduk lagi. Yang kedua, untuk pendinginan, yaitu selesai perebusan, susu dihomogenisasi dan didinginkan hingga suhu 45 derajat Celcius. Yang ketiga, ada penginokulasian.
Siapkan starter berupa biakan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus masing-masing 30 ml. Susu dengan suhu 45 derajat Celcius itu diinokulasikan dengan starter tersebut. Pencampuran starter dengan susu harus merata dan dilakukan secara bersih agar tidak tercemar oleh bakteri lain. Yang keempat, pemeraman. Suhu yang baik untuk pertumbuhan biakan yogurt adalah sekitar 45 derajat Celcius. Calon yogurt tersebut sebaiknya diinkubasi pada suhu 45 derajat Celcius. Selanjutnya tinggal menunggu 5 jam sampai yogurt menggumpal. Setelah yogurt menggumpal, ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, langsung memakannya dengan sendok. Yang kedua, mengaduk penggumpalannya hingga pecah menjadi cairan kental merata. Yang kelima, yaitu pasteurisasi. Untuk memperpanjang umur simpan, yogurt harus dipasteurisasi. Caranya adalah siapkan dandang berisi air. Panaskan air hingga suhu 70 derajat Celcius. Masukkan yogurt dan biarkan selama 15 menit. Yogurt akan awet sampai 2 minggu. Yogurt yang belum akan dimakan harus disimpan ke dalam lemari pendingin agar tidak bertambah asam dan rusak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.